Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Eva Intasari dari Prodi Gizi dengan NIM 210003614. Di sini saya akan melakukan review dari film Food Coach. Nah, isi dari film Food Coach yaitu mengeliminasi dampak pilihan makanan terhadap kesehatan manusia, kesehatan planet kita, dan kehidupan spesies makhluk hidup lainnya, dan juga membahas beberapa miskonsepsi tentang makanan dan diet. Berawal dari Michal Siewerski, dalam perjalanan hidupnya mengalami kelebihan berat badan. Dirinya mulai mencari tahu apa yang harus dia lakukan untuk menurunkan berat badannya. Michal Siewerski melakukan banyak hal untuk mencobanya. Lalu dia menemukan makanan nabati yang dapat menurunkan berat badannya. Dari sinilah perjalanan Michal Siewerski untuk mencari tahu berbagai makanan yang bermanfaat bagi tubuh manusia, dimulai dari makanan nabati hingga makanan hewani. Bertemu dengan berbagai ahli gizi dan pakar kesehatan dunia, dia mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan untuk mendapatkan informasi gizi yang sesuai dengan tubuh manusia. Dimulai dari sebuah pertanyaan, yaitu apa makanan terbaik untuk manusia? Dari beberapa ahli gizi dan pakar dalam bidangnya, mereka semua menjawab bahwa manusia diciptakan dengan dua tangan karena manusia cocok untuk menanam, memegang, dan memanen hasil bumi dari jenis tanaman. Pertanyaan yang kedua, bagaimana masyarakat kuno yang makan daging bisa sehat? Dapat kita pikirkan dengan membandingkan jumlah penduduk di dunia. Kebanyakan penduduk di dunia tinggal di Khatulistiwa yang sebagian besar ditumbuhi oleh tanaman. Sementara masyarakat kuno dahulu hidup di daerah merasakan dingin. Sedikit sekali dari jumlah manusia yang makan daging. Itu pun meningkat karena mereka hidup di tempat yang ekstrim. Nah, yang ketiga, bagaimana saya bisa hidup hanya dengan makan tumbuhan tanpa asupan protein, omega 3, dan kalsium. Manusia tidak membutuhkan protein dalam jumlah banyak, dan protein bisa didapatkan dari beberapa tumbuhan. Nah, omega 3 bisa kita dapatkan dari biji-bijian dan kacang-kacangan, serta kalsium juga ada di dalam suatu tumbuhan. Asupan ketiga itu tidak banyak diperlukan oleh tubuh, melainkan hanya sebagai penyeimbang. Nah, makanan apa yang terbaik untuk spesies manusia? Para dokter pun menyatakan bahwa pola makan terbaik untuk spesies manusia adalah pola makan nabati yang terdiri dari 4 kelompok makanan utama, yaitu buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan polong-polongan. Penyakit yang banyak diderita seperti obesitas, penyakit jantung, kanker, dan lain-lain. Banyak dari kita tahu bahwa nabati lebih sehat, tetapi kita berjuang untuk benar-benar hidup berbasis tumbuhan. Pendahuluan pada film ini menyentuh kesadaran terbatas secara keseluruhan karena pendidikan nutrisi yang tidak memadai, sehingga dapat melihat bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Nah, pada protein, Dr. Pamela Popper, ahli naturopat dan nutrisi, setelah menemukannya promosi dan pemasaran protein, menyatakan bahwa kita mendapatkan cukup protein, atau bahwa kita tidak dapat memperoleh cukup protein tanpa mengonsumsi produk hewani. Namun, dapat menambah makanan hewani untuk menggantikan protein dalam makanan diet kita yang sebenarnya penting. Selain itu, terlalu banyak protein dalam bentuk apapun, hewani ataupun lainnya, membuat hati, ginjal, dan organ lainnya dapat stres. Dan jika itu adalah protein hewani, itu meningkatkan kemungkinan untuk terkena kanker. Kalsium, susu, dan telur. Kalsium dapat membuat orang bersemangat setelah mempelajari pola makan nabati. Apakah orang yang makan pola makan nabati sudah cukup? Nah, kadar kalsium yang terlalu rendah tidak pernah menjadi masalah, menurut Dr. McDougall. Nah, dari film tersebut menampilkan banyak penelitian, buku putih ilmiah tentang hubungan produk susu dan kesehatan. Jadi, apa yang kita katakan kepada orang-orang tentang produk susu?
Lihatlah buktinya, dan Anda yang memutuskannya, kata seorang narasumber. Telur misalnya adalah sumber kolesterol makanan yang paling terkonsentrasi, kata Dr. Greger. Masalahnya adalah makanan ini, susu, telur, dan produk sampingan hewan lainnya tampak masuk ke segala hal dalam proses memasak seperti memanggang, memasak, mengolah makanan pada kemasan. Nah, omega. Jadi inilah hal tentang asam lemak. Ada 2 asam lemak esensial, yaitu harus berasal dari makanan, omega 3 dan omega 6, yang berasal dari hewan darat, ikan, dan lain-lain. Dan minyak nabati tak jenuh ganda. Mengingat bahwa pola makan standar Amerika sangat berat, dalam makanan ini kita memiliki kadar omega 6 yang sangat tinggi dalam makanan. Pemikirannya adalah karena itu kami perlu meningkatkan level omega 3 untuk menciptakan lebih banyak keseimbangan. Tetapi, tidak bisakah kita bekerja untuk menurunkan level omega 6 kita? Nah, sehingga kita membutuhkan omega 6 sebanyak itu sejak awal. Tetapi apabila meningkatkan level omega 3 dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengalami diabetes tipe 2. Nah, pada diet dan obesitas, diet paling umum yang kita lihat pada tahap demi tahap adalah tipe Atkins. Karena pemasaran yang cerdas dan dukungan selebriti, diet ini cenderung berhasil. Diet Atkins menunjukkan bahwa kita mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tetapi itu tidak efektif. Rencana diet ini ditulis oleh orang-orang tanpa pengalaman di bidang nutrisi. Mereka hanya seperti reporter berita, kata Dr. Proper. Dan bagi orang yang membuang daging merah dan memilih daging putih, itu tetap daging. Daging adalah otot. Ini tinggi lemak, protein, dan kolesterol, tetapi tanpa serat makanan. Semua orang ingin mendengar kabar baik tentang kebiasaan buruk mereka, yang menurut Dr. Popper mungkin menjadi alasan mengapa diet ini berhasil dengan sangat baik dalam hal popularitasnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.